Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kemarin kita sudah membicarakan tentang penemuan obat non CADD ya. Artinya tidak usah menggunakan komputer. Nah, kemudian hari ini kita akan saya mau sharing. Kelihatan slide saya? Sudah Pak, sudah. Ya, jadi kemarin kita sampai sini ya. Jadi supaya nyambung kuliahnya. Nah, jadi kita hari ini akan membicarakan tentang CADD ya. Jadi Computer Aided Drug Design. Jadi mendesain obat berbantuan komputer. Nah, itu ada dua. Kemarin sudah saya singgung di akhir kuliah ya. Ada yang namanya LVDD ya, Ligand Drug Design, yaitu menggunakan mendesain obat berbasis ligand. Jadi reseptornya kita hilangin sehingga jadi ligand. Nah, itu aplikasinya adalah HKSA, hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Nanti siang kita membicarakan yang ini, SPDD, Structure Based Drug Design, di mana yang ligandnya kita hilangkan jadi seperti ini. Nah, jadi sekarang kita akan membicarakan tentang HKSA tadi ya. Saya akan buka dasar dan tujuan kita. Tapi sebelumnya saya akan mengumpulkan yang ini dulu ya, tentang yang kaitannya dengan ini HKSA tadi ya. Sebelum kita ke teori, kita ke aplikasinya biar enak. Nah, kelihatan ya. Hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas turunan kurkumin tersubstitusi C4 sebagai antiinflamasi. Nah, jadi di sini kita akan gunakan aplikasi dulu, baru nanti kita bahas teorinya biar tidak bosenin ya. Biasanya teori itu bosenin, yang tidak bosenin praktek ya. Kalau teori mengendarai mobil misalnya bla 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 itu, tapi kalau naik mobilnya lebih enak dibanding baca teori. Nah, begitu juga dengan HKSA ya, HKSA. Jadi ini ceritanya Bapak Suparjan ya, itu waktu itu sekolah di S3 di Belanda, di Free University, kerjasama dengan UGM, yaitu Sandwich ya. Jadi sebagian sekolahnya di sana, sebagiannya di UGM. Nah, beliau meneliti tentang kurkumin ya, kurkumin. Nah, kita lanjut ke strukturnya ya, strukturnya aja dulu. Nah, sebelumnya kurkumin itu banyak sekali efeknya ya. Jadi kurkumin itu salah satu senyawa yang terdapat dalam kurkuma longa L ya. Nah, aktivitasnya banyak ya. Ada koleretika, antibakteri, antihepatotoksik, antiinflamasi, antioksidan, penangkap radikal, anti kanker, antivirus, banyak sekali. Nah, di sini yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa satu obat itu bisa untuk beberapa target, ya, beberapa penyakit. Itu yang harus dipahami. Kalau sekarang satu obat hanya untuk satu penyakit itu karena keterbatasan kita. Nanti anak cucu kita akan meneliti bahwa satu obat bisa banyak target. Nah, sehingga dalam HKSA itu harus jelas yang mau diteliti sebagai apa. Nah, ini Pak Parjan ini meneliti kurkumin sebagai anti-inflamasi, anti radang. Nah, jadi berarti ujinya juga diuji anti radang. Nah, struktur kurkumin seperti ini ya. Jadi struktur kurkumin ada sudah dapat ya kimia organik. Ya.
Yang atas ini namanya bentuk enol, ya, enol, alkohol. Ini ada OH-nya, ya. Ini OH-nya nyambung, ini ikatan hidrogen putus-putus. Yang kedua bentuknya adalah keton, ya, keton. Nah, ini CO, keton. Nah, jadi Pak Parjan itu sekolahnya S3-nya di sana itu memasukkan gugus di sini, ya. Gugus R itu substituen di atom C yang nomor 4 dari kurkumin. Ya. Nah, yang dimasukin itu apa? Yang dimasukin itu seperti ini. Nah, ada 12 gugus yang dimasukin. Ya. Ada 12 gugus. Nah, yang pertama 4 fenil, ya. Jadi dimasukin 4 fenil, kemudian 4 para klorofenil dan seterusnya. Sehingga ada 12, ya. 12 ditambah 1 sama kurkumin. Ada 13 molekul yang dibuat, ya, yang disintesis oleh Pak Parjan di Belanda. Kalau di luar negeri sintesis cepat, ya. Ini sehari jadi 1. Kalau kita 1 molekul bisa berbulan-bulan, ya, karena alatnya tidak lengkap, baru dikirim ke LIPI, ya, dan sebagainya. Kalau di luar negeri sehari 1 atau mungkin 2, 3 malah bisa, ya. Makanya beliau ke Belanda. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah ED50. Jadi ED50 itu efektif dosis 50, ya. Jadi dosis 50 yang memberikan efek 50 itu berapa? Nah, 50% dari efek. Kurkumin 34, yang lainnya lebih tinggi. Kira-kira yang lainnya ini lebih poten, lebih bagus atau kurang bagus? Ada yang bisa jawab? Halo? Lebih bagus atau kurang bagus? Nggak apa-apa salah. Efektif dosis 50. Makin besar, obatnya makin bagus atau makin tidak bagus? Tergantung bagus, mungkin, Pak. Pak. Hah? Makin bagus, Pak. Makin bagus. Jadi dosis yang memberikan 50% efek. Nah, logikanya bagus atau enggak? Kurang, ya, kurang bagus. Kenapa? Tergantung juga sih, Karena Pak. dosisnya tinggi, ya. Kurkuminnya kan cuma 34. Nah, hasilnya yang lain itu lebih besar dari 34. Jadi makin besar dosisnya, ED50, itu berarti obatnya makin tidak bagus, ya. Kalau makin kecil makin bagus, ya. Jadi misalnya minum obat 1 miligram, wah sudah manjur. Yang ini 500 mili. Nah, manjur yang mana? Yang 1 mili sama 500 mili. Saya paracetamol itu dosisnya 500 miligram. Tapi kalau Valium itu 5 mili. Kira-kira bagus mana? Valium. Bagus Valium, ya. Jadi makin kecil dosis yang itu yang kita konsumsi, itu tandanya obat itu makin bagus. Nah, berarti di sini yang dihasilkan oleh Pak Parjan itu molekulnya tidak bagus. Nah, tidak bagus. Apakah salah? Tidak salah, ya, tidak salah, karena Pak Parjan ini bukan mencari obat yang bagus, bukan. Dia kan hanya pengen tahu kalau tak masukin di gugus ini hasilnya seperti apa. Nah, sehingga apa yang beliau lakukan ini tidak ada salahnya. Kenapa? Karena beliau hanya pengen tahu, ya, hanya pengen tahu kalau R-nya ini dimasukin gugus-gugus hasilnya seperti apa sih. Jadi sekali lagi beliau tidak mempunyai cita-cita mau bikin obat yang lebih bagus dari kurkumin. Tidak. Beliau hanya ingin tahu kalau dimasukin gugus ini jadi apa, ini jadi apa begitu. Beda kalau saya memang tujuannya nyari obat yang lebih bagus. Jadi kalau dapat obat yang tidak bagus, nah itu tidak sesuai dengan cita-cita. Tapi kalau ini tidak, ya, ini adalah pengen tahu kalau dimasukin gugus R. Nah, sehingga apa? Sehingga ini ya nggak masalah, data ini jadi suatu data. Nah, terus saya minta izin ke beliau, Pak, boleh nggak Pak datanya saya olah? Oh silahkan. Nah makanya terus saya olah jadikan
HKSA dengan judul ini tadi, hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas turunan kurkumin tersubstitusi D4 sebagai anti-inflamasi. Nah, terus saya olah ya, saya olah. Nah, nanti ada teorinya, ini langsung praktiknya. Terus saya hitung apa? Muatan. Nah, muatan di ini yang nomor 1 berapa? 2, 3, 4, 5, 7. Muatannya itu yang tadi yang 13 molekul tadi saya hitung satu-satu ya. Nah, ini 13 ini saya hitung satu-satu, hasilnya seperti apa? Nah, jadi data atomik 13 senyawa kurkumin dan turunannya ya, muatan bersih. Nah, kemudian data molekulernya juga ya, seperti LUMO ya, log P. Nah, mungkin yang sederhana tahu ya, log P. Log P itu perbandingan kelarutan di dalam non polar dibanding polar. Nah, sehingga apa? Sehingga saya hasilkan dengan softwarenya ini, ada komputer. Ini komputernya masih jadul ya, tahun 2005. Pindah ke UGM dengan model komputer jadulnya. Waktu itu komputernya masih 512 MB ya. Mungkin kalian nggak percaya ya. Saya tahun 2005 itu pindah ke UGM dari kedokteran Andalas. Itu saya tidak bisa menghidupkan komputer. Nah, ini kalian nggak percaya, ini nyata ya. Kenapa? Karena saya memang pernah megang komputer tapi di kampus. Nggak punya sendiri. Saya di Padang nggak punya komputer. Buat apa komputer? Bahwa saya nggak jarang ngajarnya. Ngajar saya tulis tangan pakai apa istilahnya itu overhead proyektor ya. Pakai spidol tulis tangan terus ngajar. Jadi saya nggak punya komputer. Nah begitu pindah di UGM saya beli komputer, saya nggak bisa ngidupin. Saya minta tolong anak saya yang SD. Karena dia dapat pelajaran komputer di sekolah. Tolong hidupin komputer. Bapak nggak bisa ngidupin. Nah, jadi dari yang tidak bisa ngidupin komputer sampai saya menemukan obat dengan komputer. Nah, saya yakin kalian lebih pintar komputer dibanding saya. Jadi kemungkinan besar kalian bisa seperti saya, bahkan melebihi gitu ya. Nah, kemudian kita tadi pakai programnya, pakai program tadi Hipercam ya, software ya. Nah, ini saya punya juga ya, sama Bilgisar ya. Nah, jadi saya pernah buka juga kuliah online ya, HKSA ini lumayan. Pesertanya cukup banyak, ada yang sampai 40 ya, selama 6 kali ya. Jadi 6 kali pertemuan, tiap pertemuan 2 jam, malam-malam itu ya. Peserta banyak ya, karena mereka dapat software, dapat video rekaman, dapat ikut kuliah selama 6 kali, bayangin ya, dengan biaya 250.000 itu sangat murah, sehingga mereka senang ya, sehingga sampai sekarang saya tiap malam itu ngasih kuliahnya, nanti malam juga ngasih kuliah, tadi malam juga ya, ya begitu. Nah ini terus saya hitung, nah ini ya, jadi muatan di C1 di kurkumin nomor 1 tadi kurkumin, nomor 2 sesuai dengan tadi molekulnya. Saya hitung semua. Nah, ini hitungnya nggak cukup sejam ya, banyak hitung, banyak jam karena banyak begitu. Nah, jadi saya hitung semua gitu. Terus data molekulernya tadi ada log P, ada LUMO. Nanti bisa ditanyakan kalau nggak jelas ya. Log P ada energi hidrasi ya. Dihitung semua, ada polarisabilitas, ada molekuler refraksi, ada volume molekul ya, molekul itu ada volume juga ya, ada luas permukaan area, surface area, jadi molekul itu ada luasnya juga ya. Nah ini yang hitung software ya, kita tinggal pencet-pencet aja. Ada energi total, ada momen dipol, ada panas pembentukan ya. Masih ingat kalau di SMA belajar panas pembentukannya, termodinamik ya, begitu. Nah itu saya hitung semua. Nah, saya hitung semua dimasukkan ke analisa hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas 13 senyawa kurkumin. Nah sehingga nanti bisa dibuat persamaan garis, persamaan garis begitu. Nah sehingga nanti dipilih persamaan garis, terus nanti dianalisis. Oh ternyata ternyata tadi itu setelah kita tandingkan itu persamaan garisnya itu seperti ini.
seper ED50 sama dengan bla 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 bla. Di sini kelihatan bahwa C4 itu positif ya. Positif ya. Jadi obat yang baik itu ED50-nya kecil ya. Ya, tadi kurkumin paling kecil tadi, berarti dia paling baik ya. Jadi ED50 itu kecil. Berarti apa? Log seper harusnya besar. Jadi supaya ED50 kecil, log sepernya harus besar. Berarti bilangan di sebelah kanan itu juga harus besar. Berarti HC4 ini juga harus besar. Plus 1. Berarti HC6 berarti harus positif besar. Nah, supaya muatan di C4 itu besar, positif, itu harus ditarik dengan gugus penarik elektron. Nah, Pak Parjan tadi kebalik. Beliau memasukkan gugus ke pemberi elektron. Nah, jadinya semuanya molekul menjadi kurang baik dibanding gugus. Kalau kita masukkan gugus penarik elektron sesuai dengan persamaan garis, maka akan menjadi molekul yang bagus. Nah, sehingga saya coba ini persamaan garisnya seperti ini. Nah, jadi saya coba saya memasukkan gugus NO2. Nah, mungkin masih ingat ya kimia organik NO2 itu apa? Kalau dimasukin itu dia N-nya NO2-nya akan narik elektron ya. Narik elektron sehingga apa? Sehingga di karbon yang ditempeli NO2 itu muatannya akan positif. Nah, karena makin positif maka makin bagus. Sehingga di sini kalau kita hitung ED50-nya dari hasil desain tadi menjadi apa? Ya, menjadi ED50 menjadi 1,07 mg per kilogram berat badan. Nah, dari yang 34 menjadi 1 mili. Jadi kita bisa membuat molekul yang lebih bagus. Nah, makanya tadi yang namanya CADD khususnya LBDD, ligand based drug design dengan aplikasinya HKSA itu bisa membuat atau mendesain molekul baru. Karena kita punya database yang kerangka molekulnya sama. Jadi tadi kurkumin kerangkanya sama, makin beda, tapi kerangkanya sama tadi. Nah, begitu. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini ya. Model persamaannya bisa kita hitung ya, dengan program berkisar programnya free ya. Jadi buku saya tadi itu sudah saya sertai CD ya, CD untuk menghitung isinya software ya, begitu. Kemudian persamaannya ini, kemudian senyawa yang diprediksi lebih bagus adalah 4 nitrokurkumin ya dengan ED50 sebesar 1,07 mg per kilogram berat badan. Nah, seperti itu. Jadi sebelum saya lanjutkan, kita akan buka pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Itu sudah jelas? Gimana? Enggak ada? Halo? Enggak ada? Bisa dilanjut, Bapak? Bisa, baik kalau gitu ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kita lanjutkan satu lagi. Nanti sekarang langsung aja ya, langsung yang ini ya, teorinya. Ya. Nanti enggak waktunya nggak cukup. Ya. Jadi kita akan ke slide berikut. Jadi dasar dan tujuan studi SAR ya. Jadi kita kemarin itu Pak Hari Widada kan jadi sebelum kuliah sebelumnya di UNJ itu tentang HKSA semua ya, sama modifikasi molekul. Terus saya izin, saya usul Pak Hari
kayaknya kalau HKSA saja sekarang udah ketinggalan zaman, jadi harus kita rubah pakai CADD. Jadi ada dokingnya, sekarang musim doking. Kalau HKSA ini modelnya model lama ini. Tadi dikatakan butuh molekul 13 tadi ya. Terus disintesis dulu. Biayanya banyak untuk mendapatkan satu molekul yang bagus. Kalau doking enggak. Doking itu kita cuma di dalam komputer ambil data bank. Nah, nanti kita udah bisa mendesain molekul baru. Kalau molekulnya bagus dari prediksi di komputer itu baru kita buat. Nah, kalau yang tadi enggak bisa, harus bikin dulu ya. Terlepas bikinnya itu bagus enggak masalah ya. Jadi Pak Parjan tadi sudah benar, dia membuat database namanya. Ya. Database-nya seperti itu. Nah, sehingga saya bisa mengetahui kalau yang bagus nitrokurkumin karena Pak Parjan bikin data. Kalau beliau nggak bikin, saya nggak bisa. Nah, beda dengan yang SBDD, yang molekul doking nanti siang ya. Yang sekarang masih HKSA. Nah, kita belajar HKSA ya. Ini kemarin sudah ya. Jadi buku-buku saya, haki saya, publikasi dan sebagainya. Kita lanjut. Bedanya apa SAR dan KISAR ya? Kalau SAR itu Structure Activity Relationship ya. Jadi nggak ada key-nya, nggak ada kuantitatif. Artinya apa? Artinya dia nggak bisa untuk desain molekul ya. Kalau yang SAR itu hanya untuk mengetahui, oh kalau dimasukin gugus ini jadi seperti ini. Begitu. Tapi kalau KISAR kuantitatif itu ada softwarenya sehingga bisa kita membuat molekul baru, mendesain molekul baru yang lebih bagus, kemudian nanti baru kita sintesis, kita buktikan begitu. Nah, jadi KISAR kuantitatif structure activity relationship, hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Nah, ini buku saya yang tadi saya katakan itu adalah bisa di buku-buku saya banyak di Shopee ya. Jadi kalau searching di Shopee Hari Purnomo desain molekul gitu, nanti di Google banyak buku saya. Nah, seperti ini. Jadi hubungan kuantitatif struktur aktivitas dan aktivitas. Nah, di dalam buku ini tadi yang molekulnya Pak Parjan tadi saya masukin ya untuk praktek. Yang satu lagi adalah molekulnya namanya Pak Marji Santoso ya, sekarang udah profesor dari ITS, kimia ITS. Pernah ngirim database ke saya 7 molekul, minta di KISAR. Pak Hari tolong di KISAR molekul apa yang bagus. Nah, terus saya masukkan ke buku ini. Jadi buku ini isinya 2 untuk praktek, yang data Pak Parjan, Suparjan tadi, dan Pak Marji Santoso dari ITS, kimia ITS. Kemarin banyak juga anak buahnya yang S2 ikut kuliah saya ya. Ada berapa orang itu ya, 6 atau berapa ikut kuliah online. Nah, kemudian tadi udah yang kuantitatif udah, sekarang kualitatif. Nah, contohnya apa kualitatif? Oh, belum terkonek ya. Jadi saya harus ngonek dulu. Nanti bakterinya. Nah, contohnya ini ya. Jadi ini antibakteri. Kita lihat hubungan struktur aktivitasnya. Antibakteri ini ada anti TBC, anti lepra, anti TBC. Mekanisme kerjanya kita akan menuju langsung ke HKSA-nya ya. Cuma untuk contoh aja. Karena ini pelajaran semester 7 ya, Anda semester 1. Jadi Anda itu orang-orang hebat ya. Mata kuliah ini itu di farmasi itu semester 7. Farmasi UGM semester 7 dan sekarang udah almarhum ya. Mata kuliahnya sudah dihanguskan ya. Jadi sekarang di farmasi UGM nggak dapet ini malahnya. Jadi Anda lebih beruntung sebenarnya. Jadi farmasi UGM nggak ini yang saya kasih, karena ini di semester 7 dan mata kuliahnya udah dihapus sekarang. Nah, seperti ini contohnya. Hubungan struktur aktivitas ya. Anti TBC maksimum jika hidroksi pada posisi 2 dan amino bebas pada posisi 4. Nah, ya, jadi ini turunan salisilat ini ya. Adanya gugus para amino pada salisilat menghilangkan efek analgetik, antipiritik,
dan merupakan bagian khas untuk aktivitas anti-TBC. Nah, jadi seperti ini yang dimaksud hubungan struktur aktivitas. Jadi nggak pakai kuantitatif, ya. Jadi ya hanya pengen tahu begini. Ini hasil penelitian juga sebetulnya. Beberapa modifikasi menghasilkan senyawa tidak aktif. Penggantian gugus amino pada gugus alkoksi, amida, yang tersier dan hidroksi. Nah, seperti ini contohnya ya. Dan bentuk ester atau asil menimbulkan efek samping iritasi lambung lebih rendah ya. Apabila bentuk ester atau asil tersebut cukup labil untuk hidrolisa secara in vivo, kemungkinan dapat digunakan sebagai anti ya. Jadi seperti ini contoh-contoh hubungan struktur dan aktivitas ya. Kalau yang hubungan kuantitatif tadi sudah yang yang tadi molekulnya Pak Parjan tadi ya. Nah, di sini. Jadi kalau membaca buku yang bahasa Indonesia namanya Pak Siswandono ya dari UNER, itu bukunya ada 2, bagian 1 dan bagian 2, itu nanti ada topik-topik seperti ini ya, hubungan struktur dan aktivitas ya. Nah, jadi kalau diganti atom H pada N misalnya jadi apa-apa, nah seperti itu. Nah ini ya, hubungan struktur dan aktivitas ya. Ini contoh aja ini. Nah, itu yang tentang tentang hubungan kualitatif tadi ya. Kualitas. Nah, kita kembali ke yang kemarin ya untuk merefresh ya. Jadi CADD ya itu menggunakan komputer extra design itu ada 2 yang paling penting di sini ya. Jadi yaitu LBDD tadi yang akan kita bicarakan hari ini, ligand based drug design, dan SBDD nanti siang ya, structure based drug design itu dengan dockingnya gitu ya. Jadi HISAR atau HKSA. Nah, ini keterangan dari gambar tadi ya. Ruang lingkup desain obat, penggunaan komputer sebagai alat dalam desain obat, komputer aided drug design, CADD. Ada LBDD ya, misal HISAR dan pharmacophore mapping, kita pakai yang HISAR ya. Kemudian SBDD, docking, dan desain de novo, kita pakai docking. Jadi kalau pharmacophore mapping ini caranya semua obat misalnya anti radang gitu. Semua obat anti radang itu ditumpuk-tumpuk strukturnya. Oh, nanti kan wal-walan itu ya. Terus nanti bisa diketahui, oh gugus ini yang punya khasiat. Nah, terus nanti dibuat, ada softwarenya itu, di MOE ada yang berbayar sekitar 40 juta per tahun. Nanti terus bisa dibuat. Oh, nanti dibuat molekul yang sempurna sekali, mengandung gugus yang sempurna sekali. Nanti efeknya akan bagus. Nah, itu tapi teorinya seperti itu. Prakteknya, nah itu prakteknya. Bisa nggak orang sintesis membuatnya? Nah itu. Makanya kita sering tidak dipakai yang pharmacophore mapping. Yang dipakai adalah HISAR ya, HKSA. Ya, jadi kalau yang pharmacophore mapping itu, ya itu tadi ideal banget, molekulnya bagus, tapi masalahnya bisa nggak orang sintesis buat? Nah, yang ahli sintesis, gitu ya. Nah, yang kedua nanti siang adalah SBDD, structure based drug design dengan docking ya. Nah, dockingnya, kalau desain de novo ini jarang dipakai juga. Nah, kita akan membicarakan teori ya, dasar ya. Dasarnya apa sih HKSA itu ya? Jadi struktur kimia mempunyai pengaruh terhadap aktivitas biologi untuk obat yang berstruktur spesifik ya. Jadi obat itu ada yang berstruktur spesifik, ada yang tidak. Yang berstruktur spesifik itu maksudnya yang melibatkan reseptor ya. Kemarin sudah saya singgung. Kalau kita mah itu ada obatnya namanya antacid. Antacid itu bereaksi dengan asam lambung, reaksinya asam basa. Nah itu nggak bisa kita pelajari dengan HKSA. Tapi kalau yang obat mah satunya untuk mengerem asam lambung namanya simetidin, ranitidin, famotidin ya, pakai din itu bisa untuk mengerem asam lambung. Nah itu bisa kita perbaiki atau desain molekul dengan HKSA karena strukturnya adalah spesifik. Jadi di sini struktur molekul itu sebagai variabel bebas ya. Struktur sebagai variabel bebas, kemudian aktivitas
sebagai variabel tergantung. Nah, persyaratan dalam studi hisar itu harus tadi semua senyawa analog merupakan seri senyawa homolog ya, atau kerangka molekulnya sama ya. Tadi kan kerangkanya kan kurumin ya, yang dirubah-rubah hanya C4 ya, tapi kerangkanya itu sama ya. Itu harus ya kalau dalam HKSA. Jadi nggak bisa beda-beda ya, beda-beda struktur di HKSA nggak bisa, harus satu kerangka. Yang kedua, semua senyawa analog punya mekanisme aksi yang sama ya, nah, tentu saja ya. Karena kerangkanya sama, ya mekanisme kerjanya sama. Semua senyawa analog terikat pada reseptor yang sama, ya tentu saja. Karena apa? Sekali lagi kerangkanya sama, ya. Dan efek pengertian isoter dapat diprediksi, ya. Isoter ini kemarin sudah saya singgung, ya. Jadi jumlah elektron terluar yang sama. Bending affinity berkaitan dengan energi interaksi, ya. Jadi energi, ya. Jadi ikatan obat dengan reseptor itu ada hubungannya dengan energi interaksi. Aktivitas biologi berkaitan dengan binding affinity ya, jelas ya. Jadi ikatan obat reseptor itu akan menentukan aktivitas biologi. Nah, tadi tak singgung, sekarang kita singgung lebih dalam ya, obat yang secara struktur non spesifik ya. Non spesifik itu tadi kayak antacid ya. Aksi biologi berhubungan secara langsung dengan aktivitas termodinamik, biasanya tinggi dengan harga dari 1 sampai 0,1, 0,01. Ini berarti bahwa obat berefek dalam dosis yang relatif besar ya. Jadi nggak ada antacid dosisnya 5 mili itu ya, nggak ada, pasti gede ya. Walau mereka bervariasi dalam struktur kimia, mereka mengakibatkan respon biologi yang mirip. Nah, ya. Nanti akan ada contohnya, strukturnya berbeda, tapi kok aktivitasnya sama ya. Kemudian modifikasi kecil dalam struktur kimianya tidak mengakibatkan perubahan yang mencolok dalam aksi biologi. Ya. Nah ini contoh yang non spesifik tadi ya. Jadi ini strukturnya beda-beda ya. Kalau lihat gambarnya, ini teopenta, rumusnya seperti ini ya. Lingkar 6 ada N, di dalamnya metosital ya. Ether yang sering untuk abuse, ya. Kloroform, ini bentuknya beda-beda sebetulnya. Tapi kok sama-sama untuk anestetik. Nah, ini contoh bahwa obat itu nggak spesifik karena strukturnya beda-beda, khasiatnya tetap sebagai anestetik, ya, atau anestesi. Nah, obat yang secara struktur spesifik mempunyai ciri apa? Aksi biologisnya semata-mata tidak bergantung aktivitas termodinamik yang biasanya rendah, kurang dari 0,01. Obat berstruktur spesifik lebih efektif dalam kuantiti yang lebih kecil dibanding obat berstruktur non spesifik ya. Ya, valium tadi kan 5 mili valium, itu jelas obatnya spesifik itu ya. Dosis kecil sudah memberi efek yang besar. Begitu. Mereka punya beberapa karakteristik struktur umum yang sama dan struktur fundamental yang ada dalam kesemuanya dengan mengorientasi gugus fungsional ke dalam penyusunan ruang yang mirip, yang bertanggung jawab untuk respon biologi yang disebabkannya ya. Jadi punya karakteristik struktur ya, kayak yang tadi kurkumin tadi ya, itu termasuk yang berstruktur spesifik. Modifikasi kecil dalam struktur kimia dapat mengakibatkan perubahan substansi dalam aktivitas farmakologi, sehingga substansi yang demikian diboleh dapat punya aksi yang berkisar dari antagonis sampai mirip senyawa induknya ya. Jadi kalau tadi mirip senyawa induknya, tapi lebih poten tadi ya. Jadi molekul Pak Farjan tadi yang C4-nya kalau saya masukin gugus NO2 itu menjadi apa? Menjadi lebih poten ya. Senyawanya tetap sama dengan induknya sebagai antiinflamasi begitu. Nah ini contoh antibakteri 4-alkil fenol terhadap Bacillus subtilis. Bacillus thuringiensis ya. Jadi R-nya ini rumusnya, ya. Kalau R-nya ini dirubah-rubah itu koefisien fenol sebagai indikator antibakterinya itu berubah begitu. Nah, derivat anilin juga gitu ya, ada anilin, asanilin, bensanilin. Ini paracetamol nanti ada di sini ya. Nah, ada para aminofenol ya. Ada salisil anilit, ada para aminofenol, anisidin, fenitidin ya. Nah, ini ada aset aminofen, ini paracetamol.
Jadi kalau pasta melati R-nya, R1-nya ini OH, R2-nya NCOCH3. Nah, perbedaan antara tipe aksi obat ya. Jadi untuk membedakan obat non spesifik itu tidak cukup hanya satu atau dua dari beberapa perbedaan ya, perbedaan. Ada obat-obat tertentu yang tidak memiliki kemiripan struktur, memperlihatkan efek farmakologi yang mirip dengan sedikit perubahan variasi struktur kimia. Sebagai contoh diuretik. Nah, dari diuretik itu strukturnya macam-macam ya. Jadi kalau kita punya penyakit hipertensi, ya, hipertensi itu cairan tubuh kita itu terlalu banyak, itu harus dikeluarkan lewat urin ya. Jadi kita sering pipis ya. Kalau obat tradisionalnya kumis kucing ya, kumis kucing. Tapi kumis kucingnya itu tanaman ya. Jangan kumis kucing beneran dipotong diminum ya, bukan itu ya. Jadi kumis kucingnya tanaman itu bisa untuk diuretik untuk membuat kita pipis sehingga apa? Sehingga cairan dalam tubuh kita berkurang sehingga tekanan darahnya kita jadi berkurang untuk yang hipertensi begitu. Nah itu ada beberapa jenis diuretik yang punya hubungan struktur aktivitas. Kemudian sekarang menginjak yang kedua. Jadi tadi dasar dan tujuan, sekarang dasar, sekarang maksud dan tujuannya. Maksudnya apa? Nah, jadi tadi ada struktur ya, punya Pak Parjan tadi, biar mudah. Ada struktur kurkumin dan turunannya, ada 13 tadi ya. Nah, yang sudah diuji farmakologi tadi. Jadi yang 13 tadi sudah diuji sama Pak Parjan dengan hewan coba ya. Dengan metode tertentu sehingga diketahui ED50-nya tadi. Kemudian di sini ada aktivitas biologi ya, jadi sebagai anti radang atau anti inflamasi. Kemudian dihubungkan tadi, kalau struktur begini, aktivitasnya segini. Nah, dengan software namanya HISAR. Jadi pakai Bilkisar ya. Nah, sehingga saya hasilkan tadi deskriptor ya, struktur tadi kita terjemahkan dengan deskriptor. Tadi ada muatan, ada homolumo ya. Deskriptornya tadi itu dalam bentuk atom dan molekuler. Dan kita hubungkan dengan HISAR. Kemudian dapatlah molekul baru ya, nitrokurkumin tadi aktivitasnya menjadi lebih baik ya. Jadi tujuan yang utama sebenarnya HKSA, tujuan utamanya adalah untuk membuat atau mendesain molekul yang bagus, yang lebih bagus dari database. Itu tujuan yang utama. Nah, kalau Anda baca buku-buku HKSH itu isinya teori semua ya, teori semua. Tidak ada prakteknya. Nah, buku saya tadi satu-satunya buku yang ada prakteknya. Ada softwarenya, ada prakteknya. Jadi tujuannya tercapai. Tujuan HKSH adalah mendesain molekul baru yang lebih baik ya. Kalau buku-buku yang lain itu teori dan kalau sudah sampai persamaan garis itu cuma menjelaskan oh kalau ini itu berpengaruh, misalnya muatan berpengaruh, lope berpengaruh, tapi nggak ngasih contoh obat yang bagus kayak apa, nggak ada ya. Jadi kalau nggak percaya Anda cek ya buku-buku tentang HKSA baik dari Prof. Siswandono atau dari buku-buku asing itu semuanya tidak ada yang mencontohkan molekul baru ya. Mereka hanya sampai ke persamaan garis saja gitu. Nah, jadi tujuan studi SAR atau HISAR itu untuk memahami mengapa obat dengan struktur yang berbeda menyebabkan aktivitas berbeda, ya, baik jenis atau potensinya. Misalnya beberapa derivat penisilin, ya. Ada penisilin itu yang tidak tahan asam, ada yang tahan. Ya, itu bisa kita pelajari dengan HISAR atau HKSA tadi. Ya. Jadi farmasi hendaknya mempunyai kompetensi di bidang ini agar diakui eksistensinya oleh dokter. Nah, kemudian obat analgetik, antipiretik juga begitu ya. Jadi tujuannya itu adalah itu memahami mengapa obat strukturnya begini kok begini ya. Kenapa kok ampicillin kok tahan asam? Kenapa penisilin G nggak tahan? Nah itu sebenarnya Anda harusnya punya kompetensi ya. Tapi karena waktunya sedikit ya, tidak mungkin saya kasihkan semuanya ya. Jadi saya nulis jurnal juga bagaimana komputasi penisilin. Nah, di sana saya jelaskan, nanti saya carikan kalau nggak lupa saya kirim ke WA nanti ya. Bagaimana
kok penisilin yang ini tahan asam, kok ini tahan enzim, rahasia di mana? Itu bisa kita ketahui dengan strukturnya. Yang kedua, untuk memahami interaksi obat reseptor ya, yang menghasilkan suatu efek. Jadi supaya kita tahu, oh obat reseptor itu seperti ini ya. Jadi untuk obat-obat yang berstruktur spesifik ya, jadi yang kita bahas di sini khusus yang spesifik ya, itu interaksi obat reseptor ya. Jadi kalau kita makan obat itu ibaratnya apa? Ibaratnya melayang-layang ya. Melayang-layang di lautan asam amino. Nah, asam aminonya tapi gandeng-gandeng ya. Jadi ada asam amino, mungkin di kimia organik sudah belajar ya. Asam amino itu kalau digandeng-gandeng jadi protein. Nah, jadi molekul obat kita itu kalau kita makan obat itu melayang-layang di antara asam-asam amino dari protein. Nah, nanti asam amino yang dekat dengan obat kita itu nanti berinteraksi. Nah, jadi nanti interaksi obat dengan di dalam tubuh kita itu interaksinya adalah obat dengan asam amino. Kenapa? Karena asam amino itu bagian dari protein atau bagian dari reseptor atau bagian dari enzim yang menyebabkan bekerja begitu ya. Nanti saya kasih contoh interaksi obat reseptor. Dan menemukan senyawa baru ya. Jadi HKSA tadi ini yang paling utama sebenarnya, tapi ada di nomor 3 ini ya. Jadi yang lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi tadi nitrokurkumin lebih baik dari kurkumin ya. Kita temukan dengan HKSA ya. Jadi merupakan bagian dalam rancangan obat atau desain molekul. Nah, kemudian perkembangan metode ya. Jadi berdasarkan pada parameter reseptor yang digunakan bisa digolongkan dalam 3 metode, yaitu metode Han, Free-Wilson, dan metode komparatif molekular field analysis ya. Biasa kita menggunakan metode Han ya. Metode Han. Nah, berdasarkan cara memprediktor bisa digunakan menjadi 2 metode, yaitu metode konvensional dan komputasional ya. Jadi konvensional itu kita tidak pakai komputer ya, pakai tabel-tabel ya. Jadi dan itu sangat membosankan ya. Jadi kalau Anda baca bukunya Pak Siswandono, di bagian belakang itu pasti ada tabel-tabel ya. Tabel-tabel kalau gugus ini dimasukin ini nanti harganya pi berapa dan seterusnya. Ya, jadi tidak menarik lagi. Kalau zaman dulu yang menarik gitu. Zaman sekarang udah nggak menarik. Sekarang yang menarik adalah yang kedua, metode komputasional ya. Jadi tinggal mencet-mencet ya, perkembangannya seperti itu ya. Nah ini Pak Han namanya ya. Metode Han mengkorelasi aktivitas biologi dengan deskriptor sifat fisikokimia meliputi ya. Jadi zaman Han ini ada 3 tadi, lipofilik, elektronik, dan sterik. Ya, sehingga persamaan garisnya BR ya, A sama dengan ini aktivitas biologi atau biologi respon ya, aktivitas biologi ya. A sigma pi, B sigma rho ya, C sigma ES ya. Jadi ini sterik ya, efek sterik, ini elektronik ya, ini lipofilik ya. Nah, jadi kalau zaman dulu seperti ini. Nah, persamaan seperti ini sangat susah ya, untuk mendesain obat sangat susah ya. Makanya buku saya tadi satu-satunya buku yang membumi. Kenapa? Karena di sana deskriptornya saya kelompokkan bukan sebagai lipofil, elektronik, sterik, tapi sebagai deskriptor atomik dan molekuler. Keuntungannya apa? Kalau atomik itu tadi langsung ke atomnya. Nah, sehingga yang saya contohkan tadi ada di persamaan garis itu ada faktor C4 tadi ya. Jadi muatan di C4 dan itu sangat gampang untuk mendesain. Kalau positif kita masukin gugus penarik elektron, kalau negatif kita masukin gugus pemberi elektron. Sudah selesai. Kalau yang kayak gini, ya, kalau yang kayak tadi itu saya nggak bisa ya, saya nggak bisa mendesain kalau ada persamaan kayak gini. Nah, dan orang lain apalagi ya, nggak ada itu. Nah ini metode Han nanti hanya contoh-contoh ya, sifat lipofil, interaksinya ini, parameternya ini ya. Begitu, contoh-contoh aja.
Nah, itu juga contoh menghitung kecepatan reaksi dengan persamaan Hammett. Ya. Jadi dulu teorinya seperti ini, per kasus, per molekul ya. Nah, jadi kalau ada inti bensin disubstitusi, kemudian ada rumusnya begini. Nah, nanti itu bisa dibandingkan ya antara yang disubstitusi dengan enggak. Nah, sehingga ketemu hubungan ya. Hubungan delta G dengan minus epsilon K ya. Terdapat hubungan linear antara log ya, KRX dan sigma begitu ya. Nah, jadi harus ada log ini ya. Jadi kalau HKSA nanti nggak ada log itu salah itu ya. Ada itu di jurnal itu nggak pakai log ya. Kita kemarin ngadakan kuliah HKSA ya. Salah satu pesertanya adalah guru besar ya. Profesor Doktor Hewan Iwayan ya, dari kedokteran hewan Udayana ya, itu ikut kuliah saya ya, membahas HKSA tadi. Kita mereview jurnal, oh ternyata ada jurnal yang salah, ya, nggak apa-apa, namanya beruntung ya, tidak semua yang masuk jurnal itu bagus ya, banyak juga yang salah begitu. Nah sehingga ini tadi ditemukan persamaan. Ini juga hanya contoh ini harusnya lurus gini ya, ini gambarnya agak miring, ini harusnya lurus planar. Nah, jadi nitrobenzoat. Nah, di sini dibuktikan bahwa bahwa nitrobenzoat ya 3,4 ya, lebih asam dibanding benzoat ya. Nah, ini perhitungan secara kuantitatif. Sebenarnya secara sepintas juga bisa di bisa diperkiraan. Nah, seperti ini ya. Jadi yang nitro ini, yang nitro ya, kelihatan ya ini nitro. Ini lebih asam dibanding yang ini. Kenapa? Ya, karena kalau di sini ada nitro, ini ditarik elektron keluar, bensinnya ditarik ke sini, ya. Karena ini narik, ini juga narik ke sini, ini narik ke sini, ya. Kemudian ini ke sini, ya. Nah ini nitro ini tidak elektronnya hanya berkutat dari inti bensin ke sini. Nah sekarang dibanding yang ini, dibanding yang tidak ada nitro. Kita lihat ya. Ini terjadi delokalisasi tadi sehingga hanya lepas. Ini memberikan sifat asamnya kan hanya lepas. Nah, sekarang di sini. Kalau di sini itu ini ke sini, ini ke sini. Oke, sama. Bedanya apa? Ini inti bensinnya ini ngasih elektron ya. Karena nggak ada penarik elektron, nggak ada yang narik keluar. Inti bensinnya ini memberi elektron di sini loh. Ini C ini kan tadi elektronnya keluar dari C ke O. Ini kan positif. Nah, justru karena C positif, maka ngambil dari elektron sini sehingga hanya jadi lepas asam. Nah, sekarang ada bantuan elektron di sini. Nah, berarti C-nya ini kurang positif. Karena kurang berarti hanya kurang asam dong ya. Nah, gitu ya. Jadi makanya yang nitro lebih asam dibanding yang asam tanpa nitro. Nah, sehingga bisa dilihat dari tadi pKa ya. pKa-nya 3,4 ya. Ya. Yang nitro ya. 3,4. Yang asam benzoat 4,2 ya. Makin kecil pH makin asam ya. Jadi nitronya lebih asam dibanding yang tanpa nitro. Nah, ini tabel-tabel. Nah, kayak gini ya, yang namanya konvensional itu pakai tabel-tabel kayak gini ya. Tabel konstanta substituen harga-harga sigma. Nah, kalau substituen ini meta, para, nah ini harganya ini. Tapi ini terbatas pada satu molekul tertentu ya. Kalau yang metode komputer itu sudah tinggal pencet-pencet begitu. Kalau ini terbatas pada molekul tertentu. Nah, ini contohnya parameter elektronik dari asam benzoat yang tersubstitusi. Nah, terus nanti ada harga-harganya. Ini tabel-tabelnya ada di buku-buku kimia medicine. Nah, ini contoh persamaan Han ya. Nah, di sini ya. Log per C sama dengan bla 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 bla. Nah, ini kalau mau desain molekul saya nggak bisa ini. Pi mana yang harus dirubah? Sigma ya.
log seperse sama dengan ya, nggak bisa saya ngerubah. Desain nggak bisa ya. Karena apa? Karena parameternya melangit, ya, tidak membumi, tidak ada muatan yang real. Nah, seperti ini ya. Log seperse sama dengan, ini persamaan HKSA ini ya. Jadi pi lipofilitas, parameter elektronik ini konstanta. Nah, gimana saya mau mendesain obat kayak gini? Nggak bisa ya. Makanya di buku-buku terhenti pada persamaan garis, ya udah. Nah, ya di buku-buku hanya berhenti di sini, itu dijelaskan. Oh, kalau pi-nya makin apa? Berarti ini konsentrasinya makin kecil, makin bagus. Berarti ini sepernya makin besar. Berarti ini besar. Berarti pi-nya besar. Berarti kalau di sini makin larut di dalam lipofil, di dalam nonpolar, berarti obatnya makin bagus. Ya gitu aja cara jelasin. Gimana desainnya? Ya nggak tahu. Ya begitu ya. Nah begitu. Jadi itu bedanya buku saya dengan buku-buku yang ada. Nah kita sudah sampai ke dasar dan tujuan. Sebelum kita lanjutin, kita buka dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Ya, memang topiknya ini sebenarnya berat ya, tapi sudah jadi pilihan ya. Jadi topik-topik tadi itu sebenarnya untuk semester 1 memang berat, tapi Anda kan orang-orang hebat ya, saya yakin bisa nanti bisa mengikuti ya. Ya, jadi aslinya memang itu di semester tinggi ya, semester 7 ya, yang sudah mau lulus ya. Dan bahkan yang HKSA ini itu prakteknya itu saya pernah ngajar S2 di UAD, itu untuk mahasiswa S2 sebenarnya, tapi langsung praktek ya. Jadi mahasiswanya S2 saya kasih data, terus saya suruh menemukan molekul baru, desain molekul baru yang lebih bagus ya. Nah seperti itu ya. Nah tapi itu langsung praktek. Kalau Anda teori, di sini teori saja karena masih semester 1 ya. Jadi ada pertanyaan? Ya, pertanyaan di sekitar obat juga bisa ya. Biasanya kalau saya ngajar offline ya di ruangan itu biasanya banyak yang nanya ya. Pak nanya ini, Pak nanya ini, banyak itu ya di UMJ itu. Gimana? Ada pertanyaan? Dan UMJ ini juga sangat berjasa ya, sangat berjasa ke saya. Kenapa? Karena saya tahun 2005 itu saya pernah datang ke rektor UMJ ya, ke rektor UMJ. Saya bilang sama Pak Rektor, saya langsung ketemu Pak Rektor, saya bilang, Pak, saya mau ngelamar dosen di sini. Saya itu dari kedokteran Andalas Padang, Pak. Oh ya silakan, silakan kalau mau melamar di sini ada farmasinya ya Pak, ada. Terus saya bilang, tapi sebelumnya mohon maaf ya Pak, kenapa? Saya pengen ngelamar di UMJ, tapi saya pengen Bapak jangan nerima. Saya pengen Bapak nolak saya. Aneh ya, orang lamar kok minta ditolak ya. Ya nggak masalah, bisa Pak, saya ngelamar tapi saya mintanya jangan diterima Pak, saya minta ditolak. Tapi nolaknya secara tertulis begitu. Oh boleh, boleh. Nah begitu ya. Saya minta melamar, minta ditolak, terus dikasih surat ya. Kalau nggak salah sehari 2 hari kasih surat bahwa saya tidak bisa diterima di UMJ, begitu ya. Saya datang juga di UAD, saya datang di UAD ketemu rektornya. Rektornya itu Prof. Sugianto, dulu dosen wali saya. Saya datang, Prof. Ki, saya mau melamar di sini. Oh, silakan, silakan, silakan. Kebetulan saya saya itu butuh dosen, ya, silakan melamar. Tapi mohon maaf Pak, saya pengen melamar, tapi saya pengennya ditolak Pak. Duh, kok enak ngelamar kok pengen ditolak ya? Saya butuh, gimana saya mau nolak? Nanti saya kalau nyari dosen lagi nggak dibolehin sama yayasan, main-main nyari dosen ada yang lamar kok ditolak. Jadi nggak bisa ya Pak? Juga bisa. Oh kalau gitu mohon maaf ya Pak, saya nggak jadi ngelamar Pak, lain kali saja. Nah, saya datang ke
Sanata Dharma, ketemu dekannya, Pak saya mau lamar dia, oh boleh, tapi minta ditolak, oh boleh. Nah, datang ke UII, ada farmasinya, ada, temu sama dekan MIPA ya, dulu masih MIPA. Saya mau ngelamar Pak, jadi dosen di farmasi, oh boleh silakan, tapi mohon maaf Pak, saya pengen ditolak. Oh gitu, oh ya boleh, besok saya bikin surat penolakan ya. Jadi saya bikin surat penolakan itu banyak ya. Bahkan yang nggak ada farmasinya saya lamar, UTY itu nggak ada farmasi, gimana saya mau diterima ya. Saya datang ke rektornya, Pak saya mau ngelamar di sini, tapi mohon maaf ya Pak, saya pengen ditolak setelah ngelamar. Kok bisa? Iya, tapi pokoknya Bapak bersedia nggak nolak saya? Yo mau ya. Jadi banyak ada berapa gitu ya, termasuk UPN tapi lambat, jadi nggak saya tinggal lagi. Jadi beberapa universitas di Jogja ini memberi saya surat penolakan. Kenapa? Karena saya itu mau pindah ya dari UNAN kedokteran UNAN mau pindah ke farmasi UGM. Itu sama dikti itu saya ditolak ya. Tidak direkomendasi, dianjurkan ke swasta, ke PTS. Nah, saya punya pengalaman, ada teman itu ngasih tahu saya, Pak Hari ada caranya, gimana Pak? Pak Hari ke Jogja, ke Kopertis, minta surat Pak, minta ditolak. Oh ya. Nah akhirnya surat penolakan itu saya kirim ke Jakarta, ke Dirjen Dikti waktu itu. Pada yang terhormat Dirjen Dikti, bersama ini saya lampirkan bahwa saya sudah berusaha untuk pindah ke Kopertis wilayah Jogja, tapi saya ditolak. Berikut buktinya. Mohon kebijaksanaan Bapak untuk dapat merekomendasi saya pindah ke UGM. Nah, akhirnya dapat surat. Saudara Hari Purnomo diizinkan pindah ke UGM. Nah, gitu. Nah, sehingga sekali lagi saya terima kasih sama UMJ ya, karena berkat salah satu kebaikannya itu membuat saya bisa pindah ke Jogja. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Tadi baru dasar dan tujuan. Nah, jadi sekarang berikutnya adalah parameter. Nah, parameter. Ini tidak karena sudah punya bahannya, jadi Anda yang lain cepat ya, supaya yang penting nanti bisa saya lama-lamain ya. Kalau yang parameter kayak gini Anda bisa baca sendiri, jadi nanti akan cepat saya ya. Jadi parameter ini ada yang ini berdasarkan ini atomik dan molekuler ya. Atomik itu chart. Ada yang berdasarkan ini lipofilik, elektronik, sterik. Nah di sini atomik itu chart, kemudian molekuler ya, yang saya pakai di buku saya, yang ada prakteknya itu ini ada energi HUMO, LUMO, partisi, energi hidrasi, polarisabilitas, refraktivitas molar, dan seterusnya. Ini bisa dihitung di Hiperchem ya. Yang ikut kuliah saya kasih Hiperchem. Kemudian ini ya, parameter lipofilik, elektronik, sterik. Nah, jadi bisa diringkas seperti ini sebenarnya. Lipofilik, sterik, elektroniknya. Jadi nanti ujiannya, kita kan kalau kuliah ke ujian. Ya. Ujiannya nanti sederhana. Jadi misalnya faktor parameter lipofilik adalah, nanti saya acak, misalnya koefisien partisi, benar enggak? Refraksi molar, refraksi molar masuk sterik ya. Jadi ini harus dihafalkan, difahami bahwa lipofilik itu ini, sterik itu ini, elektronik itu ini ya. Nanti ujiannya gitu aja ya, jadi tidak yang berat-berat ya. Begitu. Nah ini penjelasan satu-satunya ya. Jadi koefisien partisi itu apa ya? Jadi perbandingan konsentrasi di oil ya, minyak atau non polar dibanding non polar ya. Itu P ya. Berarti log P adalah parameter hidrofób yang karakteristik dari gugus kimia yang disebutkan dalam suatu senyawa Indo ya. Jadi makin besar log P, obat itu makin larut di dalam non polar begitu ya. Nah ini tidak akan saya bahas semuanya, cukup dibaca nanti. Ya nanti saya kemukakan yang penting-penting, ada yang lebih penting nanti. Ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi slide-nya sudah saya kasih ya. Nah, jadi ini isinya adalah hanya parameter
untuk HKSA ya, yang pada umumnya ya. Dan yang berikut ada yang lebih lagi, ada apa? Analisis ya. Analisis dalam HKSA. Nanti kalau ada yang bertanya langsung interupsi nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya ingat ya, halo, kalau misalnya ada yang mau bertanya, interupsi nggak apa-apa ya, biar nggak lupa nanti. Ada pertanyaan? Ya, jadi di sini analisis statistik dalam besar model Han ya. Jadi nanti ada perhitungan statistik yang sering digunakan. Jadi SPSS, kalau saya pakai kisar ini ya. Kisar. Nah, regresi linear ya. Jadi nanti bentuknya regresi linear ya. Ada yang bentuknya non linear tapi jarang ya. Jarang, biasanya pakai yang linear. Nah, kalau yang non linear ada puncaknya, kalau yang linear itu garis lurus ke atas ya. Jadi sampai tak berhingga ini ya ininya. Nah, ini ada kriteria statistik ya tadi. Jadi ada R kuadrat, ada F, ada T, ada S ya. Nah R tentu saja yang bagus adalah mendekati 1 ya, mendekati 1. R kuadrat, F ya, ini juga sudah saya kirim ya. Jadi koefisien korelasi tadi R ya, mendekati 1. Ya. Harus lebih besar dari tabel. Biasanya dalam program udah langsung ya, langsung lebih besar dari tabel. Tabel korelasi ya, kalau mau ditabelkan bisa. Koefisien ya, koefisien itu yang ini ya. 2,456 ini koefisien yang sebelum deskriptor ini koefisien. Timbangan baku ya. Ya, ada F ya. F biasanya udah dihitung ya. F lebih besar dari F tabel ya. Biasanya di program sudah lebih besar ya. Tinggal nyari yang paling bagus begitu. Nah ini contoh yang tadi persamaan model Han. Nah, tepat saja di sini. Saya ingin menunjukkan ini tadi ya, interaksi obat reseptor ya. Jadi saya akan buka program. Di sini desktop. Sini ada komputasi. Di sini ada Yasara. Nah, ini sedang buka programnya ya. Jadi di dalam buku-buku saya yang dongeng itu ada program ini, program Yasara. Nah, kita akan menunjukkan interaksi obat reseptor ya, obat reseptor ya. Akan kita lihat PDB. Ya, jadi kita akan lihat yang karena sedang musim COVID ya, saya kasih contoh yang COVID-19 ya. COVID-19 ya. Jadi mungkin di itu ya. Di D. Nah, ini kuliah online 6LU7 ya. Nah, 6LU7. Biar nggak bosenin ya. Kalau teori saja bosenin. Nah,
Jadi ini adalah contoh 6L7. Jadi ini adalah suatu enzim ya, suatu enzim yang berfungsi replikasi ya, replikasi virus ya. Sekarang kan sedang musim corona ya. Corona 19, nama penyakitnya COVID ya, corona COVID D-nya itu disease ya. Jadi disease. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus corona 19, namanya COVID-19 ya. Nah, ini itu enzim ya, enzim. Enzim terdiri dari protein terdiri dari asam-asam amino. Nah, kalau saya sorot itu ini asam aminonya banyak. Nah, serin di sana ya. Glisin di sana. Kita kembali ke sini, glisin di sini. Nah, jadi ini asam-asam amino di sini ya. Nah, itu di sana kalau saya pencet F1, F2, nah, seperti ini. Jadi yang melingkar-lingkar ini adalah enzim ya. Nah, sekarang obatnya di mana? Nah, obatnya itu ada di saya klik ya di C. C ini akan saya warnai ya dengan warna yang kuning. Nah, kuning ini ya. Jadi yang kuning ini adalah inhibitor, obat antivirus. Obatnya masih pakai kode yaitu N3 ya, N3. Nah, N3 ini sebenarnya lebih bagus dari lopinavir. Lopinavir itu obat untuk virus juga. Ritonavir lebih bagus juga ya. Nah, tapi ini nggak jadi obat ya. Yang lopinavir, ritonavir itu jadi obat karena ada yang membiayai. Ada yang namanya investor ya, pemilik modal yang membiayai sehingga jadi obat. N3 ini lebih bagus tapi nggak jadi obat ya. Nah, banyak yang seperti itu ya. Jadi obat bagus nggak jadi obat yang beredar di dunia. Kenapa? Nggak ada yang membiayainya. Sama dengan calon anggota DPR, ada yang bagus gitu ya. Nyalonkan jadi bupati. Tapi nggak ada yang dukung, ya nggak jadi bupati ya. Tapi anggota DPR yang lain yang kurang bagus didukung sama partainya, ya jadilah bupati begitu ya, atau wali kota begitu ya. Nah, sama obat juga gitu ya. Ada yang bernasib baik, ada yang tidak. Seperti manusia ya. Jadi ini adalah inhibitor. Jadi kalau ada inhibitor ini dengan kode N3 ya, kalau kita makan N3 itu nanti berinteraksi dengan enzim dari virus corona 19. Nah, sehingga apa? Sehingga enzimnya tadi yang berfungsi untuk melipat gandakan virus tadi, corona tadi, itu karena sudah ditempel sama N3 itu nggak mau lagi dia. Nggak mau lagi berbuat jahat untuk memperbanyak virusnya, nggak mau. Sehingga virusnya apa? Virusnya nggak bisa berkembang. Satu ya satu. Nah, karena nggak berkembang, daya tahan tubuh kita bisa menghanguskan, ya, bisa mematikan. Tapi kalau virusnya berkembang banyak sekali, antibodi kita kalah. Nah, jadi itu salah satu obatnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Ini 6LU7. Nah, 6LU7 ini bisa kita lihat interaksinya dengan program ya. Kalau di sini nggak kelihatan dengan Yasara ya. Nah, bisa kita lihat dengan yang namanya Lick plot, ya, Lick plot atau Lick plus. Ya, Lick plus. Kita sedang buka Lick plus ya. Nah, nanti bisa kelihatan interaksinya itu seperti apa ya di dalam tubuh kita begitu. Ini sedang loading ini ya. Komputer saya C-nya udah merah ini, tandanya udah kebanyakan program. Nah, ini Lickplot ya. Jadi Lickplot ini programnya gratis ya, tapi kita harus lapor ke sana dengan emailnya gitu, email institusi ya. Jadi kalau UMY ya. Kalau UMY berarti mungkin pakai UMY ACID gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya Yahoo.com itu nggak mau dia harus institusi. Nah, di sini saya dapat lisensi mulai Juli ya.
tanggal 7 Juli selama setahun. Ya. Jadi nanti Anda kalau ngirim ke sana email juga dapat lisensi. Ini akan saya buka tadi ya. Saya buka, coba saya buka tadi 6LU7 tadi di D tadi ya. Jadi saya akan lihat interaksinya seperti apa ya. Ada di D, ada di 6LU7 ini kuliah online. Tadi ada di pertemuan berapa 3? Oh 4, oh ini ada 6LU7. Ada nggak? Nah, ada ini ya. Ya. Jadi kelihatan ya, ini jadi liquid itu adalah 3 dimensi yang diplotkan ke 2 dimensi. Ya. Jadi kalau pakai Moe yang berbayar 40 juta bisa kelihatan 3 dimensi. Kalau ini 3 dimensi yang diplotkan ke 2 dimensi. Jadi bentuknya jadi 2 dimensi. Nah ini yang tebel ini adalah N3 tadi ya, obat antivirus, anti COVID-19 ya. Ini obatnya panjang ya, besar ya. Jadi yang tebel-tebel ini obatnya ya dari sini, ujung sini, sini ya. Jadi makanya hebat ini ya. Ini manjur ini ya, tapi nggak jadi obat. Jadi kita nggak bisa makan ya, karena nggak jadi obat ya. Nggak jadi obat yang beredar maksudnya ya. Jadi, nah ini apa interaksinya seperti ini ya. Jadi yang hijau-hijau ini adalah interaksi langsung. Nah, ini ada jaraknya ini ya. Mungkin bisa kelihatan 2, berapa ya? 36 atau berapa ya. Jadi ada jarak-jaraknya ya. Jadi kita sekarang sudah bisa mengetahui antivirus itu gimana sih mekanismenya? Dia mengikat enzim dari virus dari COVID dari coronavirus 19. Cara ngikatnya gimana ini ya? Jadi ada obat ini berinteraksi dengan asam amino dari enzim yang bertanggung jawab untuk replikasi virus. Nah, di sini juga ya. Jadi ada banyak ini 1 ya. Yang hijau-hijau yang dihitungnya 1, 2 gitu ya. Kemudian ini hijau 3. Kemudian ini juga 4 ya. Ini juga 5 ya. Ini 6 ya. 6. Kemudian ini 7 ya. 7. Kemudian ini 8 ya. Ini banyak sekali ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini contoh kalau interaksi obat dengan reseptor. Gitu. Tadi bisa juga dibuka dengan ini dengan apa namanya dengan Marvin ya. Kita coba tengok ya tadi di D kemudian di 3. Jadi klik kanan ya. Open with pakai Marvin Space. Nah, kalau ada yang bertanya bisa bertanya nanti sambil nunggu loading begini. Nah ini. Jadi ini namanya Marvin Space. Nah, tadi nama enzimnya tadi main protease. So, di sini karena apa? Di sini nggak bisa ya, karena apa namanya? Karena molekulnya terlalu kecil, sambung-sambungan tidak bisa kita buka dengan Marvin ya. Kalau yang ini mungkin bisa ya.
Jadi COVID-19 ini memang unik ya, unik. Ya. Nah, kalau ini mungkin bisa ya, cuma nggak bisa juga. Ya, jadi apa? Tidak semua bisa dibuka dengan margin ya. Kalau ini bisa nggak? SARS-CoV-2, CoV-2 main protease. Oh, ya. Display ikan bentuk stick. Ya, jadi ini bisa kita hilangin. Ya, jadi ini apa? Enzimnya sama ini ya, enzimnya sama dengan yang tadi. Bedanya ini obat desain saya ya. Jadi saya mendesain molekul untuk anti COVID juga saya ya. Nah, ini. Jadi ini yang tebal ini adalah obat ini, obat yang saya desain untuk anti COVID. Nah, seperti itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan ya. Nggak ada yang nanya. Halo? Ada yang ditanyakan? Silakan ya. Masih ada waktu 22 menit masih ada waktu ya. Silakan. Bahannya sudah saya kirim, Anda bisa berdiskusi ya, bisa menanyakan yang tidak jelas atau menanyakan tentang obat ya. Meskipun baru semester 1 ya, jadi saya bisa memahami ya. Tapi mungkin di antara sekian ada yang punya pengalaman tentang obat misalnya. Ya. Nah, yang 6Lu7 tadi sebenarnya adalah desain molekul ya, itu yang dipakai oleh UNER ya. Jadi UNER itu dikawal sama Badan Intelijen Negara, negara atau nasional, BIN, Badan Intelijen Negara. Nah, itu mendesain molekul untuk anti COVID ya, itu sama itu ya. Targetnya sama tadi 6Lu7 ya, main protease ya. Saya pernah ikut webinarnya oleh UNER ya. Saya tanya, tapi sebelum saya tanya dia bilang gini, Bapak nggak boleh nanya strukturnya. Oh, rahasia, nggak boleh. Sudah. Ya, jadi sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan, tapi karena strukturnya rahasia Pak, nggak boleh ditanya. Loh, ya udah. Ya, saya tanya hasilnya berapa rendemennya ya. Jadi rendemen itu misalnya kita bahannya 1 kilo menghasilkan 1 kilo itu 100% ya. Rendemennya berapa Pak rendemennya? Wah itu bukan bagian saya Pak. Nggak ada jawaban lagi ya. Terus apa ya yang harus ditanyakan? Skor dongengnya harusnya mendekati dengan N3 tadi. Kalau pengen obatnya bagus paling tidak sama atau secara statistik sama atau lebih bagus, itu lebih bagus lagi. Saya tanya juga skornya berapa Pak? Nah deket-deket lah Pak, katanya. Deketnya itu berapa? Nggak disebut ya. Deketnya itu deket naik pesawat atau deket jalan kaki ya. Kalau deket jalan kaki ya dekat ya, selangkah 2 langkah. Terus deketnya naik pesawat ya jadi jauh jadinya. Ya sayang sekali gitu. Ada pertanyaan lagi? Pernyataan juga boleh. Ya. Tidak hanya pernyataan juga boleh. Nah, ketua kelasnya, Mas siapa namanya? Saya belum kenal sama Pak Mas ketua kelas. Ada
Mas Ketua kelas? Hadir? Halo? Husen, Pak. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Ini ada Pak. Ada Anggita Putri, Ayu Danti, ada Anita Sari, Anita Sofiana ya. Banyak ini. Ada sampai banyak. Ada yang bertanya? Bapak, saya izin bertanya. Oh, silakan, silakan. Siapa namanya? Nama saya Prismo Bagastiati. Oh ya, Saya gimana? bertanya tentang efektivitas dari obat untuk corona kalau dibandingkan dengan vaksin itu gimana ya, Pak? Oh iya ya. Terima Jadi kasih kalau Bapak. iya, terima kasih ya. Jadi bedanya apa obat dengan vaksin itu ya? Jadi yang namanya vaksin itu dengan obat itu beda. Kalau beda obat itu apa? Dia ini apa namanya? Membunuh ya, membunuh virusnya ya. Itu obatnya yang membunuh ya. Jadi kayak tadi misalnya inhibitor 6LU7 tadi, protease tadi. Jadi enzim itu apa namanya berfungsi untuk membantu virus berbelah-belah gitu ya. Satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi 8 dan seterusnya. Nah itu memerlukan enzim. Nah enzimnya itu sama obat diblok ya. Di stop sama obatnya. Hei kamu diem, nggak usah bantu. Nah gitu. Ibaratnya begitu ya. Itu yang obat. Nah kalau vaksin itu setahu saya itu dia virusnya yang dilemahkan. Ya. Jadi virus itu dilemahkan ya. Jadi ambil virus terus dilemahkan, ya, dibuat tidak berdaya terus dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah sehingga apa? Sehingga nanti tubuh kita akan timbul antibodi, ya, antibodi. Nah antibodi. Jadi kita itu di dalam tubuh kita itu sebenarnya sama yang kuasa sudah diperlengkapi dengan antibodi ya. Jadi sebenarnya kalau kita sehat itu kalau itu bisa sembuh sendiri. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ada antibodi. Jadi misalnya ada virus, kalau tubuh kita sehat itu bisa melenyapkan begitu. Nah kembali yang tadi kalau vaksin itu, jadi virusnya itu dilemahkan. Karena dilemahkan tentu dia tidak berbahaya kan, dilemahkan. Nah itu dimasukkan ke tubuh kita, sehingga tubuh kita itu apa? Itu mengenali, oh ada virus corona, tapi virus coronanya itu udah loyo kan. Nah jadi mereka latihan ya, antibodi kita latihan, sehingga nanti di tubuh kita banyak antibodi. Nah virus yang sudah lemah tadi kan bisa dihancurin ya sama antibodi begitu. Jadi itu bedanya ya. Jadi mengandalkan daya tahan tubuh kita kalau vaksin ya. Jadi dengan bantuan apa? Bantuannya apa? Jadi virusnya itu dilemahkan ya, sehingga tidak berbahaya. Tidak virus yang aktif sekali ya. Jadi ibaratnya apa? Kalau secara gampangnya gini, kita mau jadi petinju itu dicarikan petinju, tapi petinjunya itu sudah gebukin dulu gitu ya. Jadi dia ya lemah. Kita kan jadinya pede ya, bisa latihan gitu ya. Tapi kalau petinjunya sehat betul ya kita bisa kalah kan. Nah tadi juga gitu, virus coronanya itu dilemahkan. Kalau virus coronanya masih aktif masukin tubuh kita, ya bisa-bisa kita kalah gitu ya. Jadi bedanya mekanisme kerja seperti itu. Dan Indonesia itu kelihatannya cukup punya pengalaman ya tentang vaksin. Dibanding obat, Indonesia itu lebih banyak pengalamannya di bidang vaksin. Sehingga Indonesia pernah mengekspor vaksin ke luar negeri. Tapi kalau menemukan obat itu belum pernah ya. Jadi dengan Fakultas Farmasi sekitar 260 di Indonesia itu tidak ada satupun penemuan obat kimia dari Indonesia. Menyedihkan sekali ya. Tapi kalau vaksin Indonesia Bio Farma itu sudah berhasil ya. Jadi kita bisa memahami kalau Bio Farma lebih memilih vaksin begitu ya dibanding pemerintah lebih memilih Bio Farma dibanding untuk menemukan obat. Nah ini kalau yang di UNER itu kan nanti akan menemukan obat ya, yang
dikawal Badan Intelijen Negara. Tapi kalau nanti ketemu obatnya itu juga belum mudah. Kenapa? Ya peraturannya belum ada ya. Jadi Indonesia ini belum ada peraturan bagaimana mendaftarkan bahan baku obat. Karena apa? Semua impor. Nah, sehingga pada saat saya menemukan molekul, saya mau daftar, saya bingung. Peraturannya belum ada gimana ya. Nah, apalagi karena COVID ini terus proyek saya terhenti ya. Padahal sudah ada itu penanam modal yang bersedia untuk membuat molekul saya. Bahkan sudah ada desain industrinya. Sudah ada yang mau menghitung, Pak Hari kalau pengen dirikan industri farmasi, saya bisa ngitung Pak, nggak usah cari ahli ekonomi. Saya beliau itu Profesor Wahyudi dari Teknik Kimia UGM. Saya bisa kok Pak menghitung berapa dana, berapa US dollar dana yang diperlukan, berapa keuntungannya. Molekul Pak Hari saya bisa ngitung. Oh iya Pak, kaget saya, alhamdulillah. Ya, nggak perlu Bapak cari ahli ekonomi, saya udah bisa ngitung. Oh iya, terima kasih Pak. Nah, ya, tapi karena ada pandemi ya pending jadinya. Saya udah 8 bulan saya nggak ke kampus ya, di rumah aja saya. Nah, jadi begitu ya. Jadi bedanya vaksin dengan obat seperti itu. Dan Indonesia lebih leading dibanding di bidang vaksin dibanding obat, penemuan obat. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Fadia Bila Suci Maharani. Masih terjaga atau ngantuk? Kalau masih terjaga. Ada pertanyaan, Fadia Bila? Belum. Sementara belum sih, Pak. Belum, ya. Kalau gitu saya yang nanya, Anda masuk farmasi dipaksa orang tua atau pilihan? Jujur atau bohong, Pak? Jujur lah. Kalau jujur sebenarnya pilihan awal bukan di farmasi sih, Pak. Di mana? Dokter. Dokter, ya. Jadi apa? Boleh saya ngasih nasihat? Iya, Pak. Boleh. Ya. Jadi memang kadang-kadang kita itu tidak sesuai dengan pilihan kita ya. Tapi maaf, Anda agamanya apa? Islam saya, Pak. Islam ya. Jadi di dalam itu kan ada yang mengatakan bahwa itu di Quran ya, bahwa sesuatu yang kelihatan baik bagi Anda itu bagi kamu belum tentu ya. Tapi sesuatu yang kelihatannya buruk bagi Anda belum tentu buruk. Allah lebih tahu. Jadi mulai sekarang Fadia itu tetap lanjutkan aja di farmasi ya. Nggak usah dipaksakan ke dokter, jadi ke fakultas kedokteran ya. Itu pilihan terbaik yang diberikan sama Allah ya. Jadi itu tadi ya. Saya bahkan lama lagi ya. Jadi saya itu tidak pernah pengen ngajar di kedokteran. Ibu saya karena doa seorang ibu manjur, itu saya yang tidak pernah milih ngajar di kedokteran itu dikasih SK ngajar di kedokteran bayangin. Selama 20 tahun saya ngajar di kedokteran, itu bagi saya tersiksa. Karena saya orang farmasi ngajar di kedokteran, suruh ngajarin nulis resep. Saya pengennya menemukan obat. Nah, tapi karena Allah Maha Pengasih Penyayang, setelah 20 tahun saya diizinkan sama Allah pindah ke farmasi UGM. Dan alhamdulillah, kalau umur saya panjang itu saya akan di farmasi 20 tahun, di kedokteran 20 tahun. Jadi doa ibu saya dikabulkan 20 tahun, doa saya dikabulkan 20 tahun. Alhamdulillah saya sekarang di farmasi, saya bisa membuktikan saya bisa menemukan obat, tapi masih berjuang supaya obat itu bisa beredar di dunia. Jadi tidak gampang, tapi harus kita kerjakan begitu. Jadi Fadia nggak usah nengok-nengok lagi di kedokteran, tetap di farmasi sampai selesai ya. Kita nggak tahu, bisa aja nanti Anda tetap di farmasi, tapi bisa aja karena doa orang tua nanti suami Anda orang dokter, bisa aja itu. Begitu. Amin. Ya, ada lagi yang bertanya? Makasih, Siapa Pak. lagi ya? Ya, ini Faustia, ada Faustia. Ada, Pak. Gimana? Anda mau bertanya enggak? Tidak, Pak, belum ada. Belum ada. Masuk farmasi dipaksa atau masuk sendiri? Sama kayak Mbak Fadia, farmasi bukan sama saya gitu, Pak.
Oh iya iya. Padahal farmasi itu banyak yang pengen ke sana nggak tercapai ya. Jadi nasihatnya sama ya. Jadi Anda juga nggak usah pindah-pindah ya. Tetap belajar di situ. Kalau memang takdirnya, kalau pengen di kedokteran, kalau takdirnya punya suami dokter nanti dapat juga. Amin. Gitu. Ya. Kalau anak saya namanya Faisah ya. Fauziyah ya. Faisah. Kalau anak saya Faisah Bihapsari. Isnaini, ya. Isnaini. Isnaini ada? Ada Isnaini? Ya ada. Ada pertanyaan yang lain? Ya, kalau nggak ada akan kita lanjutkan ya. Mungkin waktunya masih 2 menit ya. Ya kita cepat aja satu slide lagi yang apa? Yang penting ya. Jadi validasi validasi persamaan garis HKSA. Ya, jadi tadi di analisis tadi ada ya R ya, jadi harus diperhatikan adalah koefisien korelasi ya. Kemudian yang berikut F ya, F hitung dibanding F tabel ya. F hitung dibanding F tabel harus lebih besar dari 1 ya. Dalam program Wilkisar buku saya itu otomatis sudah dihitung F-nya ya. Q kuadrat ya, Q kuadrat. Ini nulisnya kuadrat di PowerPoint susah ya, jadi Q2. Maksudnya Q kuadrat, makanya dalam kurung Q kuadrat. Jadi ada rumusnya Q kuadrat gitu ya. Nah, Q kuadrat itu sebaiknya lebih besar atau sama dengan setengahnya. Jadi apa namanya? Nanti kalau lihat jurnal bisa ditengok ini Q kuadratnya berapa. Dalam Wilkisar juga sudah otomatis dihitung ya. Nah, ini sudah dihitung Q kuadratnya 0,974. Ini molekul Pak Mardi, database-nya Pak Mardi Santoso dari Kimia ITS. Dan ada rumusnya ini ya. Kita hitung. Nah, jadi kalau kita hitung 0,99, kalau di program itu 0,9 berapa tadi? Beda koma ya. Validasi model statistik ya dengan jadi data-data yang tidak bagus bisa kita keluarkan ya. Jadi dengan metode namanya leave one out ya. Nanti keluar ya ujian leave one out. Validasi model statistik. Nah, jadi yang di atas 2,5 dianggap sebagai nilai pencilan ya, yang tidak bagus sehingga harus dikeluarkan. Nah, di sini ya ada contoh persamaan garis dari database-nya Pak Mardi Santoso. Setelah dihitung ternyata tidak ada data pencilan. Nah, ini datanya bagus ya. Di dalam regresi 1 garis. Lebih bagus dari yang kurkumin tadi. Yang kurkumin tadi kan ada yang di luar garis ya. Itu bisa kita perbaiki dengan mengeluarkan data pencilan. Ya, jadi tidak ada data pencilan ya. Datanya bagus ya dari Surabaya Pak Sumadi. Pak Mardi Santoso. Data pencilan adalah data yang harus dieliminir karena berada di luar area persamaan garis KKSA. Nah, ini contoh LLO data 10 kurkumin ya. Awalnya persamaannya, jadi persamaannya ini standar deviasi ya lebih gede dari koefisien. Nah, ini nggak bagus ini ya. Nah, nggak bagus ya. Jadi kalau ada standar deviasi plus minusnya lebih gede dari ini itu nggak bagus. Nah, setelah nanti kita keluarkan ya, setelah dari 10 kita lihat persamaan garisnya setelah 10 ya, tetapi jika dilihat dari persamaan garis lebih teliti ada 3 SD yang lebih besar ya. Nah, ini ya. Jadi setelah kita keluarkan kok masih ada ya yang lebih gede, kita keluarkan lagi yang lain. Nah, setelah 8 ya tidak ada data pencilan lagi, tidak ada data pencilan. Nah, jadi persamaan garisnya jadi ini. Jadi yang tadi ya, yang 8 itu kurkumin
8. Nah ini. Jadi yang 8 tadi kan 30 plus minusnya 21. Nah, berarti sudah lebih kecil sekarang ya. 0,1, 0,003, 0,08, 0,02. Nah, sekarang udah kecil semua ya. Setelah saya keluarkan data pencilannya. Nah, persamaan garisnya menjadi ini. Ya. Nah, begitu. Nah, ini nilai price ya, nilai price. LC, spread ya. Nah, seperti itu ya. Jadi karena waktunya sudah habis ya. Nanti siang jam 1 kita akan bertemu untuk membicarakan tentang SPDD ya, dengan dongengnya ya, dengan dongeng. Nah, karena waktunya habis, terpaksa kita akhiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat grup ya. Oh ya, untuk ketua kelas jangan lupa ya, saya minta juga recordingnya ya, recording kuliah. Untuk yang kemarin, hari ini, nanti siang, dan besok. Gimana? Bisa kita akhiri kuliah hari ini? Nanti kalau ada pertanyaan bisa di WA. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, kalau gitu Baik, Pak. nanti kita di kelas ini lagi ya, linknya. Baik, Kak. Iya, Baik, kalau gitu ya. Kalau gitu kita akhiri ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti jam 1 di link yang sama. Begitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh live nggak? Boleh live nggak?